Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ada kelas yang judulnya adalah membangun kesadaran investasi pada generasi Z. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi ya, teman-teman semua, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, nama saya adalah Ferdi Audiani Bisono. Saya saat ini adalah lulusan S1 Manajemen Konsentrasi Keuangan dari UPN Veteran Jakarta. Saya lulus di tahun 2024 lalu. Sekarang juga saya terdaftar sebagai mahasiswa aktif di S1 Sistem Informasi Universitas Terbuka dan S2 Magister Manajemen di UPN Veteran Jakarta. Nah, selain sebagai seorang akademisi, saya juga aktif investasi sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang di dua instrumen yaitu saham dan cryptocurrency. Nah, selain tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengedukasi teman-teman semua ya, saya juga ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Aryo Seno Wicaksono, Eskom MM CPHR ya, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Jadi teman-teman di video kali ini akan ada 3 sesi, di mana tiap sesinya itu akan membahas tentang investasi ya teman-teman. Nah di sesi pertama ini kita mulai kenalan nih, apa sih itu investasi? Atau kita bisa ini ya sebut sebagai pengantar investasi gitu, biar kesana tuh kayak kelas beneran ya. Nah, kita mulai dari pendapat para ahli terlebih dahulu ya. Terdapat beberapa pendapat para ahli di antaranya dari Riley Brown dan Tendelin ya, di mana mereka berdua ini mendefinisikan investasi yang merupakan komitmen ya sejumlah dana pada satu atau lebih aset untuk memperoleh pendapatan di masa yang akan datang gitu ya. Kemudian Tendelin juga mengemukakan bahwa investasi adalah menunda konsumsi saat ini ya. Jadi penundaan ini ya gratifikasi lah ya untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, ini kan udah dari pendapat para ini ya, para ahli itu, para teori-teori. Intinya itu apa? Intinya adalah investasi itu kita naruh duit sekarang agar di masa depan itu dana atau uang yang kita investasikan itu menjadi lebih banyak. Ibarat kata nih, kita ngorbanin uang jajan kita, gaji kita hari ini agar masa depan kita itu lebih cerah, lebih aman, agar uang yang bekerja untuk kita bukan kita yang terus-terusan 9 to 5 ninggalin keluarga sampai hari tua yang bekerja untuk dapat uang. Analoginya gimana, Kak? Analoginya ini semacam kita menanam suatu pohon ya. Tentunya ketika kita nanam suatu pohon, pohon itu nggak langsung tumbuh, teman-teman. Tapi ada prosesnya pelan-pelan sampai akhirnya ketika pohon itu dewasa, kita bisa memetik buah dari pohon tersebut. Tapi kalau kita nggak memulai menanam dari usia muda, teman-teman, kita nggak akan memetik hasilnya di usia tua. Oleh karena itu, meskipun genji-genji seperti saya, seperti teman-teman semua, usianya masih relatif muda ya, ya masih seneng lah istilahnya itu apa, self-reward, healing. Tapi cobalah kita menunda kesenangan kita hari ini untuk memperoleh keuntungan finansial di masa yang akan datang. Gimana teman-teman? Sampai sini udah mulai tertarik belum tentang investasi? Nah, mungkin dari teman-teman di sini ya, yang baru lulus SMA atau dari jurusan non-finance gitu, bertanya-tanya, apa sih Kak bedanya investasi, menabung, spekulasi, dan asuransi gitu ya kan? Nah, ini saya coba jelasin ya satu persatu gitu. Investasi itu pada intinya ya, uang kita taruh dan berkembang gitu. Semacam analogi sederhana tadi, semacam kita menanam suatu pohon, yang mana di masa yang akan datang buahnya akan kita petik. Nah, lalu bedanya apa sama nabung? Kalau nabung, kita hanya menyimpan uang yang mana jika kita perlu, kita bisa tarik uangnya. Nah, nabung ini minim resiko tapi uangnya tidak bertumbuh.
Sebenarnya tumbuh ya. Kalau uang kita dikit, pertumbuhan uang itu akan tergerus dengan biaya administrasi kalau kita nabung ya. Tetap ada bunganya kok, meskipun kita nabung. Kalau di BCA itu sekitar 0,1% teman-teman. Namun kan seperti yang kita ketahui ya, eh, biaya adminnya aja paling kecil itu 8.000. Jadi kalau teman-teman punya tabungan di bawah 100 juta ya, itu mungkin malah kegerus uangnya dibanding kita memperoleh keuntungan dari bunga dari hasil menabung tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ya teman-teman, itu spekulasi ya. Apa sih spekulasi? Jadi spekulasi ini adalah kita bertujuan untuk memperoleh keuntungan ya. Keuntungan secara instan tanpa kita menganalisa terlebih dahulu terkait dengan peluang dan resikonya. Ini harga agak berbahaya ya teman-teman dan beresiko tinggi ya. Selanjutnya itu ada asuransi ya. Asuransi itu adalah perlindungan finansial dari resiko yang tak terduga. Jadi tujuan dari investasi itu adalah sebenarnya ngamanin diri kita dan juga duit kita ketika keadaan yang tidak kita inginkan terjadi gitu. Contohnya apakah? Contohnya kayak BPJS lah ya sederhananya. Teman-teman di sini pasti udah punya ya BPJS entah itu yang berbayar atau yang gratis. Kalau ada yang belum punya, tolong teman-teman segera bikin ya. Karena ini sangat penting gitu. Bukan saya promosin BPJS ya, tapi ketika kita sakit, BPJS itu sangat membantu kita untuk mengamankan uang kita dari biaya rumah sakit yang mahal itu. Nah, jadi dari beberapa instrumen investasi ini, teman-teman, prioritasnya gimana sih? Yang pertama itu tentunya ya, kita tetap harus punya tabungan. Yang mana tabungan ini fungsinya sebagai dana darurat. Tujuannya apa? Semisal, contoh ya, eh, semisal kita bawa motor gitu. Qadar Allah motor kita rusak atau ban bocor. Gak mungkin dong kita nyairin saham dulu untuk nambel ban. Gak mungkin dong kita bayar tukang tambal ban pakai Bitcoin atau saham yang kita punya. Oleh karena itu ya kita tetap meskipun kita adalah seorang investor, kita tetap harus memiliki tabungan dana darurat ya untuk antisipasi hal-hal yang tidak terduga. Selain dana darurat, kita juga harus memiliki asuransi ya, yang seperti yang tadi saya jelaskan gitu. Nauzubillah gitu ya. Semisal teman-teman di sini kena DBD gitu, atau semisal ada penyakit tertentu yang mengharuskan dirawat atau operasi. Kalau teman-teman nggak punya asuransi, investasi teman-teman, tabungan teman-teman akan tergerus untuk membiayai biaya rumah sakit gitu. Fungsi asuransi di sini adalah mengurangi resiko teman-teman kehilangan dana karena alasan tadi. Jadi asuransi ini akan membiayai biaya rumah sakit kita jika harus asuransi itu asuransi kesehatan. Atau kalau misalnya teman-teman punya asuransi kecelakaan, ini juga akan membiayai biaya semisal kita terjadi kecelakaan. Jadi yang pertama nabung dulu ya dana darurat, terus yang kedua ada asuransi dan yang terakhir baru ketika ini kita berinvestasi ya. Dan kalau teman-teman mau trading atau jadi spekulator, silahkan saja. Tapi pastikan sebelum menjadi seorang trader ya atau spekulator, tiga poin ini terpenuhi terlebih dahulu. Nah, ini ada tujuan dan manfaat investasi. Semuanya pasti sudah pada tahu lah ya. Pada intinya ya, untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan, melawan inflasi, dan membangun kebebasan finansial. Nah, ini kita harus memulai investasi di usia muda ya. Tujuannya adalah ini faktor compounding ini teman-teman. Karena menurut Albert Einstein, compounding adalah keajaiban dunia nomor 8. Jadi dengan teman-teman mulai lebih awal, kita akan menikmati hasilnya lebih besar dari efek compounding ini. Memang keuntungan investasi itu jika kita lihat ya, ya nggak kelihatannya tuh nggak gede, tapi ketika kita compounding, kita gulung terus selama bertahun-tahun, itu baru akan terasa ternyata keuntungan dari investasi ini gede loh.
Ya, gitulah ya, teman-teman ya. Nah, ini ada prinsip ya yang semua investor harus ketahui ya dan harus pegang. High risk, high return. Semakin kita mengincar instrumen investasi yang memiliki keuntungan tinggi, semakin tinggi pula resikonya. Jadi kita harus menyesuaikan profil resiko dengan instrumen investasi yang akan kita pilih. Nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas ini lebih detail ya. Ini mindset yang tadi saya jelasin ya. Oke, jadi kita udah di sampai di summary ya dalam sesi satu ini. Pada intinya adalah investasi itu kita mengalokasikan uang ya, menganggarkan uang untuk disimpan di dalam satu instrumen investasi untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan mendatang. Tadi juga kita sudah dijelaskan ya, apa sih bedanya investasi, menabung, spekulator, dan asuransi. Dan pada intinya sebelum kita memulai investasi, ibarat rumah, kita harus menyiapkan pondasinya terlebih dahulu. Semakin kuat pondasinya, semakin kuat rumah tersebut juga. Kalau rumah pondasinya nggak kuat, akan ada resiko roboh. Betul kan teman-teman? Oleh karena itu, kita harus menyiapkan pondasinya berupa dana darurat, asuransi, baru kemudian investasi. Nah, semakin kita muda mulai, semakin besar manfaatnya di masa yang akan datang. Karena compounding itu menurut Albert Einstein adalah keajaiban dunia nomor 8. Nah, yang perlu teman ketahui selanjutnya adalah investasi itu bukan soal cepet kaya. Jangan harap cepet kaya kalau teman-teman investasi. Intinya adalah disiplin, konsisten, dan tujuannya itu adalah jangka panjang. Yang terakhir, kita harus menyesuaikan instrumen investasi dengan resiko profil kita. Ini akan dibahas pada sesi selanjutnya. Oke, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah lebih dari 10 menit ngebahas materi tentang pengantar investasi ini. Oh. Dari saya mungkin demikian ya pada sesi ini. Sampai ketemu sesi selanjutnya. Dadah.